Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la nabiyya ba'dah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fisabilillah, abba ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, al jannatu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sedulur yang dirahmati Allah, puja dan syukur al-fakir panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini al-fakir masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, dan al-fakir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa-sisa hidup al-fakir mudah-mudahan al-fakir senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah al-fakir pada kesempatan kali ini masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada. Al-fakir masih bisa bersilaturahim, masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua, dan semoga adanya silaturahim al-fakir menjadikan sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, maghfirah, nusrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, yang mana kita ketahui kedudukan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak lain dan tidak bukan diciptakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita sebagai umat manusia harus pandai-pandai untuk bersyukur, harus pandai-pandai mentasarrufkan jiwa raga kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peribadahan yang harus kita lakukan amat sangat banyak. Adapun ibadah terbagi kepada dua bagian secara globalnya, yaitu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Adapun ibadah yang wajib, ibadah yang paling mahdoh di antara ibadah-ibadah yang lainnya ialah salat yang 5 waktu. Yang mana salawat yang 5 waktu itu tidak lain dan tidak bukan ialah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan, maka kembalinya Rasulullah ke dunia ini, beliau mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ialah untuk umatnya, untuk kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah salat yang 5 waktu. Maka ibadah salat itu ialah ibadah yang paling mahdoh, yang paling utama yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Maka dari itulah di dalam kita melaksanakan ibadah, khususnya ibadah salat, adapun yang harus kita ketahui sebelum melaksanakan ibadah salat ialah mengetahui dulu ilmunya yang bersangkut pautan untuk kita menjalankan ibadah salat ialah ilmu fikih. Maka di dalam ilmu fikih dijelaskan
Sebelum kita menjalankan ibadah, khususnya ibadah sholat yang 5 waktu, kita harus dulu mengetahui dulu ilmunya. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu yang paling penting yaitu kita mengetahui dulu syarat-syaratnya untuk menjalankan sholat, rukun sholat, dan kita juga mengetahui sunnah-sunnah dan yang mubtilatnya dan yang menjadi pemakruhnya di dalam sholat tersebut. Maka ketika kita menjalankan sholat sesuai dengan ilmu fikihnya, maka kita akan dihukumi sah untuk menjalankan sholatnya. Tapi ketika kita ibadah, kita menjalankan sholat meskipun kita rajin, meskipun kita selalu khusyuk di dalam sholatnya, tetapi tidak mengerti, tidak mengetahui syarat dan rukun di dalam sholat, maka sholat itu tidak dihukuman sah oleh ulama ahli fikih. Maka bukan hanya kita diwajibkan untuk menjalankan sholatnya saja, tapi kita juga diwajibkan untuk mencari ilmunya, untuk menyempurnakan ibadah yang sedang kita laksanakan, yang kita jalankan. Makanya Rasul di dalam hadisnya menjelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka Kanjeng Rasul di dalam hadisnya untuk mewajibkan kepada umat Islam, kepada umat beliau untuk apa? Untuk menjalankan thalabul ilmi. Karena dengan ajaran thalabul ilmi, insya Allah kita akan mengerti di dalam ilmu-ilmu agama. Seperti kita membaca suratul Fatihah di dalam menjalankan sholat itu adalah rukun qauli. Sedangkan ketika kita membaca rukun qauli di dalam sholat yaitu suratul Fatihah, kita tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, otomatis batalat sholat itu, maka batalah sholat kita, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kita tidak mencukupi rukun-rukun di dalam sholat, diantaranya rukun qauli yaitu suratul Fatihah. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah dari bismillah sampai ayat yang terakhir, huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya, panjangnya, pendeknya itu harus sesuai dengan ilmu tajwid. Makanya ketika kita sholat, sebelum kita menjalankan ibadah sholat, kita harus taklim dulu, harus mengaji dulu, biar tahu bag-bagan sholatnya. Maka insya Allah ketika kita sudah mengetahui ilmu-ilmu untuk menjalankan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah ibadah kita akan sesuai dengan aturan-aturan agama. Maka ketika kita sudah sudah memenuhi rukun syarat di dalam menjalankan ibadah khususnya sholat, maka sholat kita akan hukuman sah menurut ulama ahli fikih. Itulah kewajiban kita sebagai umat manusia. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan ada banyak juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah yang dihukumi sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang dianjurkan, yang diajarkan dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun adapun sholat sunat yang istimewa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kepada kita sebagai umatnya, diantaranya ibadah sunnah di malam hari yang disebut qiyamul lail ataupun yang disebut dengan sunnah tahajud. Yang mana sholat sunat tahajud tersebut amat sangat luar biasa faedahnya untuk kita sebagai umat akhir zaman, sebagai kita umat Kanjeng Rasul, bagi kita yang senantiasa menjalankannya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan adanya kita menjalankan ibadah salat sunnah tahajud secara istiqomah, secara rutin, setiap malam kita tidak meninggalkan, tidak pernah bolong-bolong, maka insyaallah itu akan menjadikan sabab untuk kita diberikan makom yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, makom yang mulia, makom yang sangat sangat agung. Sedulur yang dirahmati Allah, dan kita juga mengimani, meyakini adanya yang namanya surga ataupun neraka. Meskipun secara kasat mata kita tidak pernah melihat bagaimana surga itu bentuknya, bagaimana neraka itu bentuknya, tapi kita meyakini karena itu sebagian dari rukun iman.
Dan kita mengetahui adanya surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang mempunyai ketakwaan di dalam hatinya. Yang mana redaksi Al-Quran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Tidak lain dan tidak bukan Allah menyediakan surga, tempat yang paling indah, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk disediakannya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi takwa yaitu bersumber dari Al-Qur'an, imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan kita sanggup untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dilihat dari segi harapnya ataupun hurufnya, takwa terdiri dari 4. Yang pertama itu ta, yang kedua itu qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat itu adalah yakin. Ta yang artinya apa? Ta yang berarti ialah tawadu. Orang yang mempunyai ketakwaan di dalam hatinya, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sifat takabur, sifat sombong. Dalam harfiah, orang itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya itu rendah diri, tetap tawadu. Itu ciri yang pertama. Jadi tidak bisa orang disebut orang takwa ketika tidak mempunyai sifat yang pertama ialah tawadu. Dan yang kedua, qanaah, yang berartikan merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan yang ketiga, waroi, orangnya itu amat sangat, kalau bahasa Sundanya itu apik. Kalau apik itu jangan-jangan yang haram, yang halal pun makannya sedikit, apalagi yang haram. Yang haram udah jelas ditinggalkannya. Itu diartikan oleh waroi, yang berartikan orangnya itu amat sangat apik, kalau bahasa Sundanya begitu. Dan yang terakhir, iya, apa yang diartikan dengan harapit ya, yaitu berartikan yakin. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keyakinan di dalam dirinya. Itu keyakinan kepada apa? Kepada janji-janjinya Allah itu benar adanya, dan meyakini ancamannya Allah itu benar adanya, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini ketika kita berbuat baik ada ganjarannya, dan ketika membuat perkara yang tidak ada di dalam ridhonya Allah, kita meyakini ada juga itu siksaannya. Itu diantaranya. Dan kita meyakini bahwa ketika kita memperbaiki diri kita dari yang kemarin-kemarin, dan kita meyakini ketika kita berbuat dosa, kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan kita meyakini dosa kita diberikan magfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah. Adapun yang kedua, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang bernama itu neraka ialah tempat yang paling hina-hinanya. Maka tempat tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang di dalam hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas para ulama. Dalam arti di dunia, ketika ada di alam dunianya tidak menjalankan ibadah, terus bermaksiat sampai akhir hayatnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan matinya itu su'ul khatimah, maka orang-orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling hina, tidak lain dan bukan ialah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin uraian yang bisa Al-Fakir sampaikan tidaklah banyak, dan Al-Fakir mohon maaf kalau ada salah dari penyampaian, baik itu penyampaian berupa Al-Qur'annya, baik penyampaian kata-kata yang lainnya. Al-Fakir hanya orang biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga ada manfaatnya khususnya bagi Al-Fakir dan umumnya buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa mendengarkan uraian-uraian tausiah Al-Fakir. Usikum wa nafsi bittaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.